Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan limbah lunak. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami pengetahuan tentang proses produksi lainnya kerajinan bahan limbah lunak organik. Jadi hari ini kita akan membahas kembali kerajinan limbah lunak organik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua contoh, yaitu kerajinan dari limbah kertas dan kerajinan dari kulit jagung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua contoh lagi, yaitu yang pertama, kerajinan limbah jerami. Batang padi yang biasa disebut jerami merupakan limbah pertanian. Selama ini, jerami biasa dipergunakan sebagai media tanam jamur merang dan makanan ternak. Meskipun demikian, jerami yang ada masih berlimpah dan harus dibakar. Limbah padi ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Produk kerajinan dari jerami masih tergolong langka, sehingga sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan. Untuk masyarakat yang tinggal di dekat persawahan atau pasar, tentunya tidak menemui kesulitan dalam mencari limbah jerami dan tidak perlu mengeluarkan banyak dana. Pemanfaatan limbah jerami menjadi produk kerajinan memiliki nilai lebih di bidang ekonomi. Sekarang ini orang sudah mulai menyenangi produk kerajinan yang berasal dari bahan jerami, karena selain menarik, juga ramah lingkungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peluang usaha dari limbah jerami dapat menguntungkan. Bagian-bagian jerami memiliki kuningan masing-masing. Setiap bagian dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Setelah batang padi dirontokkan untuk memisahkan padi dengan jerami, maka kita dapat memilah menjadi batang padi, ranting jerami, selosong jerami, dan gaba-gaba kosong. Pengolahan jerami hampir sama dengan limbah jenis daun-daun atau kulit buah, karena jerami pun memiliki kandungan air. Pengolahan yang paling sederhana dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pisahkan semua bagian yang berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan yang sesuai. Misalnya batang padi sangat cocok digunakan pada bagian pembentuk wadah pensil atau frame foto. Ranting jerami yang lebih halus dapat dimanfaatkan untuk membuat bunga-bunga. Jerami dapat pula diberi warna dengan menggunakan pewarna tekstil. Proses pewarnaan pun sama dengan mewarnai kulit jagung, yaitu dengan dimasak dengan cairan yang sudah diberi zat warna makanan dengan komposisi yang diinginkan. Setelah direndam beberapa saat, lalu jaringan dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga benar-benar kering. Bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah jerami. Bahan pembuatan kerajinan limbah jerami yang utama adalah jerami dengan seluruh bagian-bagiannya. Pemilihan bagian jerami disesuaikan dengan produk kerajinan yang akan dibuat. Selain itu, digunakan pula lem dan semprotan clear. Alat pembuatan kerajinan limbah jerami. Alat pembuatan kerajinan limbah jerami mudah didapat, di antaranya gunting, lem tembak, dan pisau atau cutter. Berbekal keterampilan kreativitas dan hanya menggunakan alat sederhana, produk kerajinan dari limbah jerami ini dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti hiasan, dinding, bunga, bingkai foto dan wadah serbaguna dan wadah pensil. Selain bahan dasar jerami, ada pula yang memanfaatkan limbah lain untuk memberi aksen pada produk kerajinan yang dibuat agar nampak lebih memiliki nilai ekonomis. Produk kerajinan limbah jerami. Produk kerajinan dari limbah jerami diantaranya bingkai foto, wadah pensil, aneka hewan, kotak serbaguna, alas piring, dan gelas. Vas bunga juga benda fungsional rumah tangga lainnya seperti sapu dan sebagainya.
Proses pembuatan kerajinan limbah jerami. Proses pembuatan kerajinan dari limbah jerami dengan teknik sederhana. Pemanasan dilakukan dengan membengkokkan batang dengan lilin bakar. Hasilnya pun cukup bagus. Kali ini proses pembuatan kerajinan jerami hanya membuat hiasan pohon kelapa yang akan dijadikan miniatur. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, lengkung dan panaskan batang jerami. Beri lem tembak pada batang, susun dan gunting batang jerami. Tempel batang sebagai daun. Kumpul daun pada batang, lilitkan pelepah pisang pada batang pohon kelapa. Dan jadilah miniatur pohon kelapa dari jerami. Contoh yang kedua adalah kerajinan limbah pelepah pisang. Limbah pelepah pisang mudah didapatkan di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan pohon pisang mudah tumbuh di permukaan tanah dengan kondisi bermacam-macam. Dengan bermodalkan kreativitas yang tinggi untuk selalu berinovasi, limbah pelepah pisang yang dulunya terbuang kini bisa diubah menjadi peluang usaha baru yang menghasilkan untung besar bagi setiap pelakunya. Jika diperhatikan, terdapat pesona unik dan kesan menarik yang dihasilkan dari pelepah pisang, yaitu garis-garis serat yang ada di permukaan pelepah pisang. Serat pelepah pisang inilah yang merebut perhatian konsumen di pasar nasional dan mancanegara seperti Singapura, Prancis, serta Italia. Hal ini tentunya menjadi bukti kuat bagi kita bersama bahwa pada dasarnya memulai suatu usaha bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk juga dengan menyiapkan modal yang sangat sedikit dengan mengolah limbah pelepah pisang menjadi produk baru yang membawa berkah bagi para pengrajinnya. Bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang. Bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang diantaranya pelepah pisang, lem biji-bijian, dan kardus. Bahan-bahan ini mudah didapat di sekitar rumah. Alat pembuatan kerajinan pelepah pisang. Alat pembuatan kerajinan pelepah pisang diantaranya gunting, setrika, dan alat penunjang lainnya. Produk kerajinan pelepah pisang. Produk kerajinan pelepah pisang relatif beragam. Banyak perajin telah memproduksi desain baru dari pembuatan kerajinan ini. Beberapa produk dihasilkan dari pelepah pisang diantaranya adalah tempat tisu, sandal, vas bunga, sampul buku, buah dasar serbaguna, aneka patung, dan miniatur, serta finisher. Proses pembuatan kerajinan pelepah pisang. Proses pembuatan kerajinan limbah pelepah pisang kali ini disajikan bentuk tempat pensil sederhana. Tempat pensil ini dapat divariasikan bentuknya, bergantung pada bentuk dasar kardusnya. Bisa bentuk silinder, kotak, segitiga, persegi 5, atau bentuk lainnya. Adapun langkah-langkah pembuatannya. Kardus dipotong pola bentuk persegi dan diberi lem. Lem diratakan dan dilapisi pelepah pisang. Bentuk kotak dan lapisi kertas bagian pinggir agar kuat. Tempel bagian luar dengan pelepah pisang. Siapkan pelepah pisang yang diberi warna dengan pola bunga. Tempelkan bunga pada tempat pensil, dan jadilah tempat pensil dari pelepah pisang. Jawablah soal-soal berikut ini, yang kalian bisa selesaikan melalui Google Classroom masing-masing. Soal pertama, limbah jerami mudah didapatkan di tempat berikut, yaitu A. Restoran seafood, B. Pantai, C. Pasar ikan, D. Sawah. Soal nomor 2, berikut ini yang merupakan bahan lainnya untuk pembuatan kerajinan limbah jerami adalah A. Lem biji-bijian, B. Lem power semprotan, C. Lem putih semprotan, D. Lem tembak manik-manik. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah contoh kerajinan yang berbahan dasar A. Pelepah pisang, B. Jerami,
C. Kertas, D. Enceng gondok. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah bahan untuk pembuatan kerajinan dari A. Jerami, B. Pelepah pisang, C. Kertas, D. Enceng gondok. Nomor 5. Urutan proses pembuatan kerajinan yaitu tempat pensil dari pelepah pisang yang tepat berdasarkan gambar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 2, 3, 4, 5, 6, 1, C. 3, 4, 5, 6, 1, 2, D. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.